Sabar nunggu recordingnya. Oke, sudah terekam. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Imani Hansa. Saya Yengki Herisko, NIM 119130058. Saya Noval Faris Abimanyu, NIM 119130117. Pada sesi kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang grafik rangkaian elektrik kelas RD pada materi grafik unit rem, kemudian pada materi step and unit impulse. Dan selain menjelaskan, kita juga berdiskusi antar kita supaya kita lebih mengerti. Untuk penjelasan pertama akan dimulai dan dipandu oleh Saudara Muhammad Faris. Untuk unit step dipersilahkan. Baik, jadi kalau pengetahuan saya untuk unit step ini adalah bisa dilihat di gambar. Jadi di sini terdapat grafik di mana menunjukkan nilai besaran U dan T, di mana T ini adalah besaran waktunya dan U ini adalah kayak beda potensial itulah pada arus. Jadi ketika rangkaian ini pada rangkaian analisis Stephen ini baik dalam keadaan saklar itu tertutup ataupun terbuka, atau jadi nilai pada ini U ini akan tetap sama, yaitu 1, karena beda potensial yang dimilikinya itu sangat kecil, jadi fungsinya itu tidak berpengaruh terhadap nilai U-nya. Jadi ketika nilai T ini 0, itu nilai U itu akan tetap 1, dan ketika U itu nilai T-nya terus bertambah lebih besar daripada 0, jadi tetap nilainya itu tetap 1 nilai U-nya, karena beda potensial tadi itu yang tidak berpengaruh terhadap nilai arusnya. Kalau tahu saya seperti itu. Jadi gimana yang lainnya? Izin koreksi, Riz. Di sini ini kan dari kata-kata Faris tuh udah bener. Pada itu nilainya akan tetap, tapi nilainya itu kalau menurut saya sih kurang setuju, Riz. Gini, soalnya kalau Faris bilangnya itu nilainya tetap 1, itu agak salah sih. Lebih tepatnya kalau kita bilang nilainya akan tetap sama. Soalnya ya kita belum tentu nilainya setiap nilai itu harus 1 kan. Bisa aja 3, bisa aja 0, gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomongnya 1 itu kurang tepat aja gitu. Nah, ya mungkin ya makasih nih buat teman-teman, jadi lebih ngerti juga. Tapi kayaknya kalau kita lihat pada teorema Thevenin, di mana kita buka saklar tutup saklar itu tuh kayaknya harusnya bakal tetap sama, karena kan kita lihat nih di U-nya itu dia akan tetap 1, dan kemudian terhadap T seberapa waktu T nilainya akan tetap 1, artinya dia akan konstan mau bagaimanapun waktunya, karena kayaknya dia itu dari awal itu fungsi itu sangat kecil, jadi perubahan nilainya kecil. Jadi nggak kayak gitulah ya, nggak kayak gitu, Boy. Oh iya nggak kayak gitu. Jadi nilai arusnya itu nggak bahkan ada perubahan yang signifikan. Pengaruh. Iya, KSR-nya itu bener-bener 0,0 sekian gitu. Benar, Riz. Oke, sip. Oke, mungkin kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu unit impulse yang akan dijelaskan oleh Saudara Yengki. Unit impulse ini kita tuh tentang gelombang arus dan gelombang beda potensial pada rangkaian elektrik. Nah, ini tuh kita itu jadinya ketika ada yang di netral, dia tuh ada 3 tuh, di netral, di positif, sama negatif. Jadi kita itu bakal tahu nilainya ketika kita bisa dengan cara kita narik nih dari negatif, kita tarik dari negatif kita tarik ke netral, dan dari wilayah positif kita tarik ke netral juga. Jadi tumpuan mereka itu ada di netral gitu. Bisa nambahin nggak sih? Adalah tambahan gitu. Jadi itu tuh mirip-mirip, Riz, kayak kita waktu belajar integral, luas daerah integral. Jadi pas di luas daerah integral itu kita belajar nih luas daerah A, luas daerah B, gitu bukan sih, ya? Iya benar gitu ngomongnya. Nah ya, jadi kita belajar kayak di luas daerah A, luas daerah B. Nah tapi semua luas daerah itu ketemu dong, masa kita mau bikin kotak sisinya nggak 4. Nah di luas daerah itu sisinya 4, salah satu sisi kiri kanannya
di kirinya itu misalnya negatif, di sisi kanannya itu adalah netral tadi Iya, ya. harus seimbang gitu ya, Pak ya. Iya, jadi nanti Ya, harus ya. nilainya itu bakal sama, nilai gamanya. Kalau nilai gamanya itu sama, dia akan naik ke atas secara konstan sampai tak hingga dengan nilai T terhadap nol. Kenapa nol? Jadi kayaknya kalau dilihat-lihat kenapa nol, dia kan impuls ya. Impuls itu kan dia adalah gelombang atau misalnya sebuah teori fisika di mana kita menyentuh sesuatu impuls tuh per sekian detik gitu nggak sih ya? Bener. Jadi kerja fisikanya itu terjadi per sekian detik, makanya waktunya tetap di nol dan terhadap gamanya itu akan terus begitu gelombangnya. Wah, makasih Poy, jadi lebih ngerti gua. Hingga gitu ya. Mm-mm. Jadi makanya kenapa di nol kan dia itu gayanya terus naik ke atas dengan sentuhan yang sebentar banget gitu. Udah ngerti, lebih ngerti sih gua. Itu gua sama Paris sih mungkin ngerti juga nih Paris nih. Ya nggak, Riz? Ya sih, jadi ketika terjadi apa impuls tadi kan yang hanya sebentar, jadi waktu T tadi tetap nol, nilai nol, jadi tapi sedikit lah atau sebentar gitu kan, jadi tapi nilai gelombangnya tuh bisa sampai tak hingga gitu ya. Iya, kurang lebih ya Poy Ya, ya. benar begitu. Ih, keren banget Riz, sumpah. Nah, terus kita lanjut nih ke unit rem. Wah, apa ini mah? Unit rem ini salah satu materi yang terakhir sih pada diskusi kita, di mana di unit rem ini bisa jadi salah satu penggabungan aplikasi dari unit pertama. Unit yang pertama tadi kita udah belajar tentang unit step, unit impulse, di mana pada unit rem kita bisa lihat nih, kalau kita tarik nilai-nilai R, jadi nilai R itu adalah nilai R ya, atau bisa disebut R di sini itu adalah variabel bonekanya, variabel apa aja sih, jadi bisa ditulis R. Nah, jadi R ini dia merupakan zero negatif. Jadi nilai zero negatif itu adalah nilai apa ya namanya? Nilai dia nol negatif. Jadi ingat ya Riz ya, waktu kita dulu belajar limit di TBB itu ada limit ketika minus sama limit ketika plus. Ingat gak Riz? Ingat dong. Nah, zero negatifnya itu maksudnya itu nilai ketika dia negatif sama dengan nilai ketika dia positif kan. Nah, pada nilai R-nya itu kita bisa lihat nih Riz. Nih. Kita lihat ya, garisnya itu ada garis titik-titik nih dari satu dari satu sini ketemu sama satu ini nih. Satu-satu gitu ya Poy. Iya. Jadi grafik ini tuh termasuk salah satu grafik yang tidak kontinu atau turunannya itu nggak habis-habis. Makanya dia akan terus naik ke atas sampai tak hingga menjauhi R sama T-nya. Gue mau nanya juga Poy. Ini Apa tuh? itu dia kan salah satu itu apa itu emang harus benar-benar sama, misalnya naiknya jadi dua gitu Poy. Konstan naiknya apa gimana ya Poy? Ya, jadi naiknya itu bisa konstan karena gini, kalau kita ingin tahu titik gradiennya dia, maka kita harus tahu nilai R dan T-nya itu sama, jadi sama-sama satu. Tapi kalau misalnya kita cuman pengen nyari delay-nya, delay RAM-nya, itu kita tahu misalnya kita mau delay RAM di sini. Di sini kita mau tahu R-nya dengan nilai yang sama, nilai R-nya. Kita mau tahu delay waktunya, berarti kita tinggal kurangin T dikurang sama T0-nya. Oh, iya. Kita pernah belajar tuh waktu di tentang turunan. Jadi kita tahu nilai turunannya. Nah, terus kita pernah belajar juga tentang turunan Riz, yang dimana ada kan turunan ketika di plus. Ingat nggak Riz? Agak-agak lupa sih Poy. Oh ya, jadi gini belajar tuh ya, limit lah, kita balik ke limit ketika di plus sama di minus. Nah, ketika dia limitnya di minus itu dia nilainya sama nggak ketika nilai plus. Kalau misalnya nilainya sama, berarti dia termasuk fungsi tidak kontinu. Jadi fungsinya itu terus sama kayak unit rem ini, fungsinya terus tetap. Kalau misalnya kita cari pada satu di daerah bawah nih, mau tahu
nilai pas dia 0,5 detik dengan R sama dengan 1. Berarti kan R-nya 1 kan. Iya, iya. Sebenarnya R-nya 1, TT 1 turunan terhadap T 0. Jadi nanti kita bakal tahu tuh delay-nya. Karena kan dia ntar nggak bakal sama kan tingginya, titik tingginya. Betul. Jadi kalau di sini nih, Riz. Ini BTW coretannya kelihatan nggak, Riz? Kelihatan boy. Cuman suaranya agak Oh, suara-suara ya mungkin karena sinyal. kita lagi di luar kali ya. Nah, pada unit RAM ini juga yang menarik adalah ketika dia naik, dia grafiknya nggak cuma naik, Riz, doang, nggak kayak ini step sampo juga kayak gini, Riz. Set. Naiknya bisa bergelombang atau cuman lurus aja Nah, tuh? bisa kayak gini. Nah, dia bentuknya linear, tapi linearnya itu bebas, bisa kayak gini, linearnya bisa juga dari sini mulainya, jadi dia nggak harus dari awal. Nah, Titik nol gitu ya, Boy. enggak, jadi karena yang kita ukur pada unit rem ini yang kita pelajari ada delay-nya, delay remnya. Kayak lihat sikonnya gitu ya, Boy. Ya, jadi kita ngeliat sikon harus, jadi kan geraknya kayak air kan. Betul. Harus gerak kayak air. Nah, di dalam gerakan itu kan ada sekat-sekat delay. Pernah nggak sih yang kita di kayak lampu sempat mati bentar? Oh iya pernah. Pernah nggak, Riz? Jadi kayak arus yang sempet nggak ngalir gitu lah ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, pada unit rem itu lihat dia delay-nya, nah delay listriknya. Nah, ini buat apa? Jadi kita kalau bikin rangkaian panjang, rangkaian itu ribet, ngejelimet. Nah, kita tahu nih, oh ini delay nih, oh di sini berhenti, gitu. Jadi kita tahu tuh kenapa, Riz? Berarti banyak tuh kayak di alat-alat elektronika seperti sensor dan lain-lain kan banyak tuh delaynya, ada yang lama banget ya kan. Iya, dia mungkin kurang kali ngelakuin analisis karena memang analisis ini cukup ribet. Kita ngelihat turunannya dulu kan nanti, apalagi pada unit rem ini kan turunannya itu nggak putus-putus kan, Riz. Jadi kita nggak tahu nih dia pada detik keberapa bakal delay yang parah. Nah, itu yang kita harus hitung. Makanya adanya grafik ini buat ngemudahin kita buat ngitung-ngitung, Riz, gitu. Nah, ada yang mau ditambahin nggak nih, Yeng? Gue sih kalau bagi gue karena gue yang baru belajar juga ya, mungkin ya ini tentang ini ya agak asing sih, tapi dari penjelasan apa sih, udah agak ngerti lah gitu loh. Gimana, Riz? Paris gimana, Riz, kira-kira, Riz? Malah kayak Yengki karena masih sama belajar kita. Tapi lebih enak sih menjelasnya ya, karena sama ya sesama kita. Dan ini kita sebut kali ya, ini singularity function ini adalah sebuah fungsi tidak memiliki sifat kontinu atau turunan atau berhenti dikarenakan nilai arus pada kehidupan kita itu henti-hentinya. Nah, kita menjaga nilai-nilai supaya tidak putus, ya nggak tuh, Yeng? Bener. Coba mungkin ada tambahan kali, Yengki. Cukup sih kalau gua. Oke, Paris mungkin ada tambahan nggak? ada sih, udah mantap. Rapo yang jelas. Biasa aja sih. Nah, jadi unit-unit ini nanti akan membantu kita untuk pelajaran berikutnya, di mana pada materi-materi berikutnya kita tuh bakal ketemu nih grafik-grafik yang cukup ribet, grafik yang rumit, yang bentuknya nanti ada yang kayak L, ada kayak huruf U, di mana kita ngeliat grafik-grafik tersebut. Nah, terus setelah itu kita bakal berhubungan dengan ini step responses of an RC circuit. Berarti kita udah masuk nih ke rangkaian yang lebih ngejelimut lagi, kayak kita bikin saklar lampu, Yeng. Jadi kita tuh patokan kita tuh di 3 itu gitu ya. Unit step, unit impulse, sama unit rem gitu ya, Boy. Iya, karena nanti kan kita kalau misal kita bangun rumah, ntar ada rangkaian listrik yang ribet kan. Lah gitu ya, ini ya unit step, impulse dan rem itu ya. Nah, oke. Mungkin gitu aja kali, Riz. Atau ada Paris mau nambahin lagi? Cukup sih. Oke, kalau memang cukup, yuk kita akhirnya sama-sama. Saya Muhammad Raffi Imani Hansa. Saya Yengki Herisko. Novel Paris Abimanyu.
Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Lebihnya milik Tuhan, kurangnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Oke, kita hentikan. Makasih. Nah, Bentar, belum. bentar, belum, Riz. Belum, Riz. Sabar, Riz, maklum udah tua. Ntar, matiin dulu rekamannya.